Kemudian wa amina min mautil fujaah, dan orang tersebut aman ya dari kematian yang mendadak. Tidur nggak bangun lagi, Emil tidur besok paginya nggak bangun. Masya Allah. Kalau dalam keadaan dia baca Bismillah ya, kemudian dia ngamal-ngamalin, Allah kasih takdir qadarullah wafat, maka insya Allah wafat dalam keadaan husnul khotimah. Tapi ketika kita ngamalin, kata Syekh Ahmad Sawi, jauh aman daripada kematian yang mendadak. Wa ghairi dzalika min balaya, dan berbagai bencana lainnya menurut Al-Imam As-Sawi dalam kitabnya. Kemudian dilanjutkan dari kitab tersebut, yakni alhamdulillahi rabbil alamin. Apa tuh alhamdulillah? Ya. Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani beliau katakan alhamdulillah adalah aisana, yakni pujian, penyanjungan dengan cara yang bagus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahiqun lillah, menjadi haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika kita dipuji oleh orang lain, hebat tuh Bang Jaki, ya, gara-gara gitu Majlis Al-Fatah terbit dari kubur, Masya Allah, bangkit lagi dari kubur. Maka ketika kita dipuji dengan kebaikan-kebaikan, maka ucapin alhamdulillah. Kita kembalikan seluruh pujian adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita nggak akan dapat mengerjakan sesuatu kebaikan terkecuali itu semua kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah udah berkehendak, jangankan pergerakan kita. Bahkan dikatakan oleh ulama, daun yang jatuh adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Daun yang jatuh udah kering tuh, kemudian putus dari pohonnya jatuh ke bumi, itu udah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tuh pujian? Maka dikatakan huwal hamdu al-lughawi dalam bahasa. Pujian adalah alladzi tulibat al-bida'atu bih, yakni menurut bahasa adalah pujian yang dianjurkan untuk memulai sesuatu dengan ini, ya. Dimulai dengan alhamdulillah. Ulama-ulama ngajarin kalau kita mau baca doa, jangan lupa istighfar, sholawat, alhamdulillah. Karena nggak akan sampai itu doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita tidak memulainya dengan istighfar, sholawat, dan ucapan alhamdulillah. Bahkan menjadi satu kewajiban ketika kita khutbah Jumat. Khutbah Jumat nggak diawali dengan bismillah, tapi diawali dengan alhamdulillah. Lihat aja khatib naik, ada nggak ucapin bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Dia langsung dimulai dengan alhamdulillah. Terus ya, kayak Nasrul bisa tuh Nasrul. Masya Allah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, dan selanjutnya diawali dengan alhamdulillah. Sedangkan menurut istilah, ya, dikatakan adalah wa huwa fi'lun yadullu ala ta'zimil mun'im, yakni perbuatan yang menunjukkan atas pengagungan kepada sang pemberi karunia. Kalau tadi bahasa adalah ucapan menurut bahasa, ya, pujian. Sedangkan menurut istilah adalah fi'al, ya, fi'lun, perbuatan, pekerjaan yang menunjukkan kita memberikan pengagungan pujian kepada sang pemberi karunia, sang pemberi nikmat, sang pemberi rahmat, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perbuatan kita. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah satu malam ketika baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat malam, disaksikan tuh sama istrinya Sayyidatuna Aisyah. Diperhatiin dari jauh beliau sholat sampai kakinya bengkak. Dideketin, ketika salam ditanya tuh, wahai suamiku ya Rasulullah, kau melakukan ibadah sampai kakimu bengkak begini, bukankah dosamu yang terdahulu dan yang akan datang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka apa jawaban baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apalah abdan syakur? Emang aku nggak boleh jadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ucapan
dan juga yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perbuatan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tanda syukur baginda Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik dengan lisan, hati ataupun dengan perbuatan kita mensyukuri atas karunia Sang Pemberi nikmat yang memberikannya kepada kita semua. Ya, nikmat kita hadir ke majelis taklim, ini nikmat yang Allah berikan. Nikmat terindah bisa kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling mulia, lisan kita bisa diperbolehkan, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala memanggil namanya Allah. Nikmat tuh kalau kita nggak diizinin, jangan panggil nama gue. Oh, udah sedih banget, sang kekasih nggak boleh memanggil kekasih. Udah kecewa. Maka kita nggak diharamin saat ini kita puji tuh Allah, kita agungkan Allah, kita sucikan Allah. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Tadi kita baca yang itu kalimatnya lebih berat di timbangan amal nanti. Ini kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Habibatani ilar rahmat, yakni kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kemudian dilanjutkan setelah alhamdulillah rabbil alamin. Apa tuh rabbil alamin? Yakni ai muslim, sang pemelihara, sang pengasuh, yakni Allah Subhanahu wa taala yang ngasuh kita. Mak kita ngasuh kita mungkin cuma umur sampai 7 tahun, 8 tahun. Kemudian saat itu kita bisa cari makan sendiri, makan nggak disendokin lagi. Tapi Allah Rabbul Alamin ngasuh kita dari semenjak alam ruh, kemudian ditiupin di perut mak kita, ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia diasuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti masuk ke dalam kubur juga mereka ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah saya sampaikan, kasih sayangnya Allah melebihin daripada kasih sayang ibu dan bapak kita. Itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah ninggalin kita sekejap mata pun. Karunia-Nya, rahmat-Nya, pengampunannya, kasih sayangnya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam satu riwayat sama dikatakan, kullu amrin fi balin la yubda'u fihi bilhamdulillah fahuwa ajzam, wa fi riwayat fahuwa aqta. Dalam satu riwayat fahuwa aqta, dalam riwayat yang lain wa fi riwayat fahuwa aqta. Ya, semua perkara yang memiliki hal yang penting yang tidak dimulai dengan perkara tersebut dengan ucapan alhamdulillah, maka perkara itu laksana orang yang terpotong jarinya, nggak sempurna nilainya. Dia sakir, coba kita lihat potong kaki itu nggak enak dilihatnya. Kita mau kurban kambing, kemudian kupingnya hilang, kira-kira diterima nggak? Nggak diterima, mesti sempurna. Jangankan hilang kupingnya, sobek aja nggak boleh. Kakinya hilang, jarinya hilang, gak enak dilihat, gak sempurna. Begitu juga seluruh perkara yang wajib, yang sunnah, yang mubah, apabila kita tidak mengawalinya dengan ucapan alhamdulillah, ya maka nilainya berkurang. Maka mereka orang-orang soleh selalu mengawali kitab-kitab mereka yang mereka karang, mereka selalu mengawali dengan alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Orang-orang soleh tuh, ya, guru-guru kita dulu juga begitu. Setelah mau pengajian mau mulai selalu baca wa ba'du fa'inna walhamdulillahi qadardina sampai akhir. Wa ba'du, dan setelahnya wa ba'du fa'inna walhamdulillah, maka sesungguhnya kami ucapin alhamdulillah. Diajarin sama guru-guru dahulu, tapi sekarang jarang pakai begitu. Ya malam maghrib tuh saya masih pakai tuh ba'du fa inna walhamdulillahi qadradina billahi rabban bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bil qur'ani bil ka'bati qiblan wa bil mu'minina iwana wa tabarra'na min kulli dinin yuqalibuna wa amanna bi kitabin
anzalallah wa bi kulli rasulin arsalallah wa bi malaikatillahi wa bil qadri khairi wa syarri wa bil yawmil akhir wa bi kulli ma ja'a bihi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillah ala dzalika nahya wa alayhi namut insyaallah alladzi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun wa Allahumma ya rabbal alamin. Amalin tuh kalau kita mau memulai sesuatu, talim, pengajian ataupun yang lainnya, ucapin ya, wabak dulu. Setelah kita mengucapin bismillah, maka wabak tu fa inna walhamdulillah. Wa ahsanul ibarah, ya, sebagus-bagusnya ungkapan, sebagus-bagusnya ucapan, fi dzalika alhamdulillahirabbil alamin. Dikatakan oleh Syekh Muhammad Nawawi, beliau katakan sebagus-bagusnya ungkapan adalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan menurut mereka ulama Syafi'iyah, mereka mengatakan afdhalul mahamid, semulianya, seutamanya pujian-pujian, ayyuqala, yakni mereka mengucapkan alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Sebaik-baiknya mereka madhab Syafi'i, para ulama dari yang menganut madhab Imam Syafi'i, mereka mengatakan afdhalul mahamid, seutama-utama pujian, semulianya mulia pujian adalah mereka mengatakan alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang menyepadani daripada karunia-Nya, wa yukafi umadi, dan penambahan daripada karunia-Nya. Kita minta penambahan, ya, mazidah, mazid, penambahan daripada karunia Allah Subhanahu wa taala. Dalam khabar, dalam sebuah hadis Al-Imam Ibnu Majah dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'a, apabila beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a, apa ra'a? Melihat, ya, ra'a melihat, ma yuhibbu, qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ma yuhibbu, sesuatu yang disenangin, sesuatu yang disukai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidatuna Aisyah, beliau selalu mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, nanti insyaallah saya akan share ucapan itu. Ucapan yang keluar dari lisan baginda Nabi Muhammad SAW apabila melihat sesuatu yang disukai, makanan kah, minuman kah, pemandangan kah, atau orang lain daripada akhlak dan budi pekertinya yang dilihat indah, baginda Nabi SAW selalu mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kemudian kata Sayyidatuna Aisyah, kata istri beliau, wa idza ra'a, dan apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ma yukrahu, sesuatu yang beliau benci, sesuatu yang beliau enggak senengin, maka beliau mengucap qala alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji atas setiap keadaan, atas seluruh keadaan. Rabbi, wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku, a'udzubika, berlindung kepadamu, min hali ahli nar, dari keadaan penduduk ahli neraka. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW melihat sesuatu yang beliau nggak senengin, baik dari makanan, minuman, keadaan, ataupun dari tingkah laku orang lain, ya, kita lihat, wah, tuh orang lain, ya, perlakuannya buruk, perbuatannya buruk, maka kita ucapin tuh apa yang pernah diucapin oleh lisan yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW, yakni ucapan alhamdulillahi ala kulli halin, Rabbi inni a'udzubika min hali ahlin nar. Ya Allah, ya Tuhanku, saya berlindung kepadamu dari keadaan penduduk ahli neraka, dari perbuatannya, ya. Ketika kita melihat sesuatu yang enggak disenengin sama orang lain, kita ucapin alhamdulillah. Bukan kita yang melakukan hal tersebut,
Lembut. Ketika kita dicaci, dimaki, maka Sayyidina Habib Umar mengatakan, menyarankan dan memberi nasihat kepada kita, ucapin alhamdulillah, karena pada saat itu bukan posisinya kita yang mencaci beliau. Kita bukan yang mencaci orang lain, bukan. Tapi saat itu orang lain yang mencaci kita, maka ucapin alhamdulillah, alhamdulillah. Dicaci maki, alhamdulillah. Wabihi nasta'in. Kemudian dilanjutkan daripada kalimat wabihi nasta'in, dan hanya kepadanya, yakni kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. La bi ghairih, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nasta'in, kami memohon pertolongan, yakni meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ala umurid dunya waddin, atas perkara dan dunia, atas perkara dunia dan agama. Kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Fatihah tuh berapa kali kita baca tuh? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Karena yang paling utama, penolong yang paling utama adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ngebayangin bahwasanya ada penolong selain yang lebih utama dari Allah. Maka kita nggak kenal siapa Tuhan kita. Dalam kitab Nasihatul Ibad dikatakan man tawahhama. Bagaimana saya tulis status itu? Man tawahhama, barang siapa yang ngebayangin aja anna lahu, bahwasanya dia memiliki waliyan aula minallah, seorang wali, seorang penolong, seorang juru selamat, ya, minallah, ula minallahi ta'ala, yang lebih utama, aula minallahi ta'ala, yang lebih utama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qallat ma'rifatuhu billah, maka sedikit pengetahuan dia tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya apa? Dia berprasangka, pokoknya nggak ada yang bisa bikin selamat kita dari corona kecuali pakai masker dan vaksin dan lain sebagainya. Kalau kita meyakini, berarti kita nggak mengenal siapa Tuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini perkataan daripada orang-orang ahli hikmah, ya. An ba'dil hukama, daripada sebagian ahli hikmah. Siapa mereka ahli hikmah? yakni ayat atiba'ul qulub. Mereka adalah dokter-dokternya hati, yang ngobatin hati kita, ya, yang menambahkan iman kita. Bukan saat ini, bukan hanya kita butuh dengan tambahnya imun, tapi juga tambahnya iman, ya, dengan mendengarkan daripada nasihat-nasihat, kalam-kalam ulama-ulama kita, guru-guru kita, murabbi kita, itu, ya. Man tawahama, barang siapa yang berprasangka, gak ada yang bisa nolongin kita nih kecuali bos kita. Kalau bos kita udah tolong, udah turun tangan, udah kelar urusan, beres gitu. Apalagi kayak gitu kita yakin, ya, kita nggak kenal siapa Tuhan kita, ya. Kolat sedikit pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala nasiran, adalah penolong yang lebih kuat, yang selalu memberikan pertolongannya kepada hamba-hambanya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Man tawahama, kata ulama, kata ahli hikmah, man tawahama anna lahu, ya, barang siapa yang membayangkan bahwasanya dia memiliki aduan, memiliki musuh yang lebih kuat daripada dirinya, qallat ma'rifatuhu binafsihi, maka sangat sedikit pengetahuan tentang dirinya. Ternyata musuh yang sangat berbahaya, yang lebih kuat adalah diri kita sendiri. Kalau kita ngebayangin ada musuh yang lebih menyeramkan, jangan lewat situ, ada setan, jin, iblis ada di diri kita. Allah berikan daripada fasilitas tersebut. Kita bisa nggak tuh ngelawan daripada nafsu-nafsu tersebut? Allah fasilitasi diri kita dengan akal dan nafsu. Tinggal kita bisa memilih mana yang lebih kita kedepankan, apakah akal atau nafsu. Ketika kita mengedepankan daripada akal kita, maka kita lebih mulia daripada malaikat. Malaikat bisa taat, bisa bakti karena Allah nggak berikan dia nafsu, ya, cuma diberikan akal. Tapi kalau kita
mengedepankan daripada nafsu kita, maka kita bisa lebih hina, lebih buruk daripada binatang. Lebih buruk daripada binatang. Binatang nggak dikasih akal, cuma dikasih nafsu sama insting. Sama insting. Tapi nggak ada namanya emak macan makan anak macan, nggak ada. Anak macan bunuh, emak macan bunuh anaknya macan, enggak. Tapi ada seorang ibu yang membunuh daripada anaknya. Kalau kita mengedepankan daripada nafsu ketimbang akal kita, maka kita bisa lebih hina daripada binatang. Tapi kalau kita ngedepanin akal kita, oh ini baik, oh ini buruk, ini boleh, ini nggak boleh, maka kita bisa lebih mulia daripada malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah besok kita akan sampaikan tentang sallallahu ala sayyidina Muhammad. Salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita belum bahas daripada pasal-pasal dan yang lain-lainnya. Baru pembukaan daripada kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan dengan membacanya kita mendapat keberkahan daripada sahibul kitab Syekh Ismail yang makamnya dimakamkan di Tanah Abang, ya, di Masjid Tanah Abang. Makmur, ya, makmur. Di bawah mimbarnya beliau dimakamkan daripada pengarang kitab Syekh Ismail. Tapi kalau syaratnya kasih batu saja Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, orang Banten, dimakamkan di kota suci Makkah. Mudah-mudahan kita baca surat Al-Fatihah. Dengan niat Fatihah ini kita hadiahkan kepada orang-orang yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah akan penyakit mereka, kesembuhan, Allah berikan sehat walafiat. Amin ya Allah. Dengan Fatihah ini kita doakan mereka yang punya hajat, sahabat kita Fadli, istrinya sedang hamil, mudah-mudahan Allah jaga. Amin. Ini Allah berikan keselamatan, mudah-mudahan Allah berikan kebahagiaan dunia wal akhirah. Dan juga semuanya abang-abang kita semua yang tegak membantu daripada dakwah Majlis Taklim Al-Fatah, mudah-mudahan segala niat dan hajat yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki antum semua ditambahin oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadinya wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wa huwa la yaghrim ya rahman rahim. Alhamdulillah ya rahman rahim. Amin ya rahman rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisul Fatihah wa bisamatil Fatihah. Ya Fatihah ya kasifal gham ya man yaghfir wa yarham. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Allah. Ya Allah, ya Allah, bi husnil khatimah ya Allah, ya Allah, ya Allah, bi husnil khatimah ya Allah, ya Allah, ya Allah, bi husnil khatimah. Subhanallah wa bihamdihi salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'mat. Alhamdulillah ya barakillah. Alhamdulillah ya wa fi ni'mat wa fi mazidah. Walhamdulillah rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alayhi ya rabbi ashani wa taraji. Ya Rasulullah salamun alayhi ya rabbi ashani wa taraji. Ya Rasulullah salamun alayhi ya rabbi ashani wa taraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.